Last year, Cyclone Senyar stole over northern Sumatra with an intensity our region had rarely seen. Over 1 million were displaced across Aceh, North Sumatra, and West Sumatra. Our National Disaster Agency moved quickly, and a national task force coordinated the whole of government response. Within my own portfolio, we worked to support reconstruction with urgency. Alhamdulillah, progress is being made. Permanent reconstruction is still ahead of us. It will take years to restore homes, livelihoods, and the ecological balance that communities depend on. Adaptation is not a future scenario. It is a present invoice. Perubahan iklim kini menjadi tantangan nyata yang dirasakan banyak negara termasuk Indonesia. Cuaca ekstrim, banjir, hingga bencana alam terjadi semakin sering dalam beberapa tahun terakhir. Dampaknya pun langsung dirasakan masyarakat di berbagai wilayah. Hal inilah yang menjadi perhatian dalam Forum Internasional Ecosperity Week 2026 di Singapura. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono atau Menko AHY hadir sebagai keynote speaker di hadapan ribuan pemimpin dunia usaha, investor global, diplomat, dan pengambil kebijakan internasional. Dalam pidatonya, Menko AHY menegaskan bahwa adaptasi terhadap perubahan iklim bukan lagi agenda masa depan, melainkan kebutuhan yang harus dilakukan mulai sekarang. Menurut Menko AHY, dunia tidak bisa lagi menunggu untuk memperkuat ketahanan menghadapi krisis iklim, karena dampaknya sudah nyata terjadi hari ini. Dalam forum tersebut, Menko AHY juga memaparkan pengalaman Indonesia dalam mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana akibat siklon Senyar di wilayah Sumatera. Bencana tersebut menyebabkan hujan ekstrim selama berhari-hari di kawasan Sumatera bagian utara. Sungai meluap, tanggul jebol, dan sejumlah wilayah terdampak banjir besar. Lebih dari 1 juta warga dilaporkan harus mengungsi akibat bencana tersebut. Pemerintah kemudian bergerak cepat melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi untuk memulihkan aktivitas masyarakat. Ribuan ruas jalan mulai diperbaiki agar konektivitas kembali berjalan. Jembatan dipulihkan untuk membuka kembali akses antar wilayah. Sementara hunian sementara dibangun bagi masyarakat terdampak. Menurut Menko AHY, penanganan pasca bencana ini menjadi contoh nyata bagaimana Indonesia membangun infrastruktur yang lebih tangguh dan adaptif terhadap perubahan iklim. Karena infrastruktur bukan hanya soal pembangunan fisik, tetapi juga tentang membantu masyarakat kembali beraktivitas, kembali bekerja, dan kembali menjalani kehidupan dengan normal. Menko AHY juga menekankan pentingnya pembangunan jangka panjang yang memperkuat ketahanan wilayah, mulai dari perlindungan kawasan pesisir, penguatan sistem infrastruktur, hingga kesiapsiagaan menghadapi cuaca ekstrim. Menurutnya, menghadapi krisis iklim membutuhkan kolaborasi dan kerjasama banyak pihak, karena perubahan iklim bukan lagi ancaman masa depan, tetapi tantangan nyata yang sedang dihadapi dunia hari ini. Dan pembangunan infrastruktur yang tangguh menjadi salah satu langkah penting untuk melindungi masyarakat dan masa depan.